9, mata kuliah Manajemen Pengetahuan, dosen pembimbing yaitu Ibu Jaihan Nabilah. Kali ini saya akan mereview materi kita Manajemen Pengetahuan. Yang pertama adalah konsep informasi, data, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu data. Data adalah sesuatu yang belum dapat diartikan bagi para penerima, jadi diharapkan pengolahan terlebih dahulu. Yang kedua adalah pengetahuan, yaitu suatu yang digunakan manusia untuk memakai dunia yang dapat diubah-ubah berdasarkan informasi yang diterima. Yang ketiga yaitu manajemen pengetahuan, yaitu kumpulan perangkat teknik dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, meningkatkan, dan membagikan pengalaman. Yaitu yang terakhir, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa melalui sesuatu yang mudah dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Selanjutnya yaitu karakteristik informasi. Ada beberapa karakteristik informasi. Yang pertama, luas informasi. Yang kedua, kepadatan informasi. Yang ketiga, frekuensi informasi. Yang keempat, waktu informasi. Yang terakhir, sistem informasi. Selanjutnya, jenis-jenis informasi. Yang pertama yaitu jenis informasi yang digunakan oleh para penelitian. Digunakan informasi tersebut saat kita meneliti. Yang kedua, untuk para pengajar. Informasi tersebut dibutuhkan untuk para pengajar seperti dosen atau guru. Yang ketiga, untuk orang bekerja di lapangan. Yang keempat, informasi untuk individu atau perorangan. Yang kelima, informasi untuk para mahasiswa. Yang selanjutnya, definisi knowledge management. Knowledge management adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, mencairkan, dan menyajikan dengan cara tertentu dan meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang yang spesifik. Selanjutnya, tahapan perkembangan manajemen organisasi dalam organisasi. Pertama yaitu knowledge control. Tidak ada informasi, tak ada konsep, dan tak ada sharing informasi. Yang kedua, knowledge aware. Sadar akan membutuhkan pengetahuan. Ada beberapa proses manajemen pengetahuan dan ada isu-isu tentang sharing informasi. Yang ketiga adalah knowledge enabled, adalah mengadopsi standar, isu-isu berkaitan dengan budaya dan teknologi. Yang keempat adalah knowledge managed, yaitu kerangka kinerja terintegrasi berdasarkan manfaat isu-isu pada tahap sebelumnya. Yang kelima adalah knowledge control, adalah manajemen pengetahuan menggunakan dari nilai-nilai pengetahuan, diskusi, dan kapitalisasi pasar dan modal. Selanjutnya, siklus manajemen pengetahuan menurut Bukowitz dan William Approach. Yang pertama adalah gate. Gate itu adalah peluang pasar dan biasanya menghasilkan penggunaan pengetahuan sehari-hari untuk menanggapi permintaan. Yang kedua, use adalah dengan bagaimana menggunakan informasi dengan cara untuk mendorong sebuah informasi tersebut. Yang ketiga adalah learn. Learn ini mengacu pada proses formal belajar dan pengalaman sebagai sarana untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Yang selanjutnya kontributif, yaitu mendapatkan karyawan untuk mendorong apa yang telah mereka pelajari dari basis pengetahuan tersebut. Yang selanjutnya assess, itu mengacu pada evaluasi modal, mendefinisikan pengetahuan, mission kritikal, dan peta modal yang intelektual. Selanjutnya bull
BUL ini memastikan bahwa modal intelektual organisasi di masa depan akan lebih kompetitif. Selanjutnya yang terakhir, diverse. Diverse ini membuang kebudayaan, kebiasaan atau ketetapan hasil dari penataan knowledge manajemen yang telah digunakan dengan baik. Selanjutnya, penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Ada dua, yaitu tacit dan eksplisit. Yang pertama, tacit knowledge management, yaitu pengetahuan yang terdapat di dalam pikiran seseorang dengan pemahamannya sendiri dan pengalaman orang lain itu sendiri. Biasanya ini terstruktur dan susah untuk diartikan. Ciri-cirinya yang pertama yaitu tacit diperoleh dari pengalaman yang dirasakan oleh seseorang tersebut. Yang kedua, tidak mudah dikomunikasikan atau diberikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah pengetahuannya dapat ditransfer dan melalui tatap muka. Yang kedua, explicit management, yaitu pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dan dipahami oleh pengetahuan. Pengetahuan ini bersifat formal dan mudah untuk dimengerti oleh orang lain. Ciri-cirinya yang pertama yaitu mudah diakses dan mudah diartikan. Yang kedua adalah mudah disimpan dan mudah dikomunikasikan. Yang ketiga, dapat dengan mudah ditularkan kepada orang lain. Selanjutnya, kodifikasi pengetahuan eksplisit. Yang pertama, pemetaan kognitif. Pemetaan kognitif berisikan serangkaian informasi psikologis atau informasi yang diterima, disimpan, dan diakses dalam suatu bidang. Yang kedua adalah keputusan. Keputusan adalah metode klasifikasi yang paling populer sarana mudah diinterpretasikan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga adalah taksonomi pengetahuan, yaitu pengetahuan individu mengingat kembali hasil pikiran, prosedur, atau konsep dan definisi dari sebuah kesimpulan. Materi selanjutnya tentang budaya organisasi. Nah, kita ketahui budaya organisasi itu adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan yang eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam budaya tersebut. Fungsi dan peran budaya organisasi ada beberapa. Yang pertama, menambah rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas karyawan dalam perusahaan. Yang kedua adalah sebagai alat untuk mengorganisasikan anggotanya. Yang ketiga adalah memperkuat suatu organisasi tersebut. Yang keempat adalah sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku di dalam organisasi tersebut. Yang kelima, mendorong sebuah struktur untuk meningkatkan kinerja baik itu untuk jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Karakteristik budaya organisasi. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama, inovasi dan berani mengambil risiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal yang kecil. Yang tiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi uang. Yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, agresifan. Yang ketujuh, stabilitas. Selanjutnya, contoh budaya organisasi. Ada beberapa contoh. Pertama, budaya administrasi, kedisiplinan, pembagian wewenang yang jelas, inovasi. Peran manajemen pengetahuan terhadap budaya suatu organisasi. Di sini juga ada beberapa perannya. Yang pertama, menjadi panduan pada pola perilaku kita. Yang kedua, sebagai mekanisme adaptasi terhadap suatu perubahan. Yang ketiga adalah menjadi identitas bagi suatu anggota organisasi. Yang keempat, menambahkan rasa memiliki dan jati diri sebuah organisasi dan para anggotanya. Terakhir, sebagai alat untuk memperkuat ikatan antara kita dan anggota kita di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu perangkat knowledge management. Kita akan mengetahui pengertian dari manajemen pengetahuan, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan
untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali. Kegiatan ini biasanya terkait di dalam sebuah organisasi, ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu, untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja yang kompetitif. Klasifikasi dari knowledge management ini ada beberapa, yaitu pertama mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan terstruktur. Yang kedua, mengumpulkan dan berbagi pelajaran yang sudah dipelajari dan praktek-praktek. Nah, ketiga, membuat struktur dan pemetaan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performasi. Yang ketiga, membuat struktur dan memanfaatkan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performasi. Yang keempat, mengidentifikasi sumber dan jaringan kepakaran. Yang terakhir, menyusun dan menyebarkan pengetahuan sumber yang eksternal. Yang pertama yaitu kita akan mengetahui beberapa pengertian dari knowledge. Yang pertama, knowledge repository adalah alat untuk menyimpan yang gunanya untuk menyimpan, melihara, dan memanfaatkan informasi pengetahuan berupa dokumen yang disediakan bagi orang yang memiliki akses serta untuk memantau tingkat pemanfaatan pengetahuan pada perusahaan. Yang kedua, teknologi jaringan adalah serangkaian terkoneksi antar teknologi yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang ketiga, groupwork adalah komputer yang dirancang untuk membantu orang lain yang terlibat dalam suatu tugas bersama agar mencapai tujuan yang lebih maksimal. Yang keempat adalah kolaborasi, adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terlibat, baik individu, lembaga, atau pihak yang secara langsung dan tidak langsung. Lanjut, perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Pertama, pengetahuan. Pengetahuan ada beberapa. Satu, perangkat penciptaan konten. Yang kedua, data mining dan fenomena pengetahuan. Yang tiga, blog. Yang keempat, perangkat pengolahan konten. Selanjutnya, sharing pengetahuan. Sharing pengetahuan ini adalah salah satu metode atau salah satu langkah dalam manajemen pengetahuan yang digunakan untuk kelompok, organisasi, individu, atau perusahaan untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada orang lain atau kepada pihak lain. Ya, selanjutnya penerapan manajemen pengetahuan dalam sebuah organisasi. Misalnya kita itu menerapkan manajemen pengetahuan itu dalam sebuah organisasi, baik itu dalam organisasi kita di kampus, seperti misalnya organisasi sospol dan lain-lainnya yang ada di sekitar kampus kita. Yaitu selanjutnya penerapan manajemen pengetahuan bagi perorangan. Misalnya kita menerapkan manajemen pengetahuan tersebut kepada diri kita sendiri atau orang-orang. Selanjutnya, strategi manajemen pengetahuan. Strategi ini terbagi dari dua, yaitu strategi personalization dan strategi kodifikasi. Personalization ini pengetahuan tajik itu sendiri sangat sulit untuk dipahami ke dalam bentuk eksplisit. Oleh karena itu, pengetahuan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain melalui hubungan personal yang internal. Yang kedua yaitu strategi codification, yaitu pengetahuan di dalam tempat penyimpanan yang terstruktur pengetahuan sebagai database penggunaan yang berulang-ulang. Terakhir, evaluasi manajemen pengetahuan. Kita evaluasi manajemen pengetahuan tersebut agar lebih baik ke depannya. Nah, hanya itu presentasi dari saya. Kalau ada salah jawab saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.